dangerous. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tunikma dengan NIM 230404074, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan membuat video mengenai perkembangan peserta didik, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Arisona Dia Indasari MPD. Perkembangan peserta didik yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses tumbuh kembang serta pematangan seluruh organ tubuh dari manusia sejak lahir hingga manusia dewasa. Faktor ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik atau fungsi dari organ tubuh. Periode perkembangan fisik sendiri yang pertama yaitu neonatus, dari lahir hingga 4 minggu. Yang kedua, bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga, toddler 1 sampai 3 tahun. Prasekolah 3 sampai 6 tahun. Sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Pubertas 12 sampai 18 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yaitu yang pertama faktor internal, ada jenis kelamin di mana perempuan lebih awal dalam kematangan fisik. Yang kedua, genetik dari BB, TB, warna mata, rambut, dan lain-lain. Yang ketiga, hormonal, pembentukan otot lebih cepat laki-laki, masa pubertas lebih cepat perempuan. Yang keempat, kelainan genetik seperti Down syndrome, syndrome Turner. Dan yang kedua, faktor eksternal dari gizi dan nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, interaksi sosial. Selanjutnya, aspek perkembangan fisik. Yang pertama, anatomis, perubahan kuantitatif pada struktur tulang, tinggi badan, dan berat badan. Yang kedua, fisiologis, secara kuantitatif dan kualitatif seperti kontraksi otot, pernafasan, persyarafan, sekresi, kelenjar, dan pencernaan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik. Karakteristik perkembangan fisik, yang pertama pertumbuhan tubuh, yang kedua keterampilan motorik, yang ketiga kesehatan dan kebugaran, yang keempat perkembangan sensorik, yang kelima perubahan fisiologis. Prinsip perkembangan fisik, yang pertama, setiap individu memiliki kecepatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perkembangan berlangsung berkesinambungan. Dan yang ketiga, aspek perkembangan saling berkaitan. Fungsi dari perkembangan fisik sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan prestasi belajar, pencegahan penyakit, peningkatan kepercayaan diri, dan pengembangan keterampilan sosial. Juga perkembangan kognitif, perkembangan sosial, serta perkembangan emosional. Yang kedua yakni perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses pematangan individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, dari pengalaman pribadi, faktor kematangan, faktor belajar, temperamen. Untuk faktor eksternalnya, lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, serta pengaruh dari media-media. Jenis-jenis perkembangan emosional, yang pertama positif, di mana dalam positif ini terdapat rasa kebahagiaan, syukur, dan kebanggaan. Yang kedua negatif seperti kesedihan, amarah, dan kecemasan. Yang ketiga campuran yaitu nostalgia dan terkejut. Untuk prinsip perkembangan emosional, yang pertama self awareness, mengenali diri sendiri. Yang kedua mengelola emosi, dan yang ketiga memotivasi diri, serta yang keempat empati, di mana memahami emosi orang lain. Dampak perkembangan emosional, yang pertama dampak positif, kesehatan mental yang baik, hubungan sosial kuat, motivasi, dan kreativitas. Dampak negatifnya stres, kecemasan, penurunan kinerja, hubungan yang buruk.
Untuk tahap perkembangan emosional sendiri, yang pertama bayi 0 sampai 2 tahun, usia dini emosi dasar takut, marah, sedih, dan senang. Yang kedua, prasekolah 2 sampai 5 tahun mulai mengembangkan empati. Yang ketiga, sekolah dasar 6 sampai 12 tahun sudah memahami dan mengidentifikasi emosi. Dan yang keempat, usia remaja 12 sampai 18 tahun mulai mencari identitas dirinya. Dan yang kelima, dewasa 18 tahun ke atas kematangan emosional lebih besar. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses individu untuk berpikir, mengingat, membangun pengetahuan, dan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalamannya. Tahap dari perkembangan kognitif sendiri dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sensori motor 0 sampai 2 tahun anak berinteraksi langsung menggunakan panca indera. Yang kedua, praoperasional 2 sampai 7 tahun anak sudah mulai berpikir tentang suatu objek tetapi masih belum bisa membedakan. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun anak sudah berpikir logis tentang suatu permasalahan. Yang keempat, tahap operasional formal 12 tahun ke atas, anak sudah berpikir kritis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu yang pertama, genetik, kemampuan anak turun dari orang tuanya. Yang kedua, lingkungan, pengalaman, dan budaya. Yang ketiga, pendidikan, dari kualitas pendidikan, kualitas guru dan sekolah. Yang keempat, minat dan bakat, ini dari dirinya sendiri secara personal. Yang kelima, kebebasan dalam memilih apa yang akan dia lakukan. Yang keenam, kematangan emosi bisa dari nutrisi, gizi, emosi, dan yang lainnya. Konsepnya yaitu yang pertama, skema. Yang kedua, adaptasi, pengalaman karena interaksi. Yang ketiga, asimilasi, pengetahuan baru. Yang keempat, akomodasi, penyesuaian dalam pengetahuan baru ini tadi. Yang kelima, keseimbangan, yaitu keinginan dan tuntutan harus seimbang. Yang keenam, organisasi, yaitu menggabungkan ide-ide. Fungsi dari perkembangan kognitif sendiri, yang pertama perhatian, yang kedua dari memori short term dan long term, yang ketiga bahasa dan komunikasi, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima problem solving atau pemecahan masalah. Contohnya yang pertama yaitu merespon, mengenal, mengungkapkan, mengikuti instruksi, berhitung, mengetahui, mendengarkan, dan membaca. Yang keempat, perkembangan bahasa, yaitu proses dinamis yang terjadi dengan pertumbuhan individu, melibatkan anak belajar mengenal, memahami, menggunakan, dan menguasai bahasa secara lisan ataupun secara tulisan. Fase perkembangan bahasa, yang pertama, bahasan usia awal bayi. Yang kedua, pralinguistik 0 sampai 13 bulan. Yang ketiga, pengucapan satu kata. Yang keempat, pengucapan dua kata 1 sampai 2 tahun. Yang kelima, pengembangan gramatika 2 sampai 3 tahun. Yang keenam, mendekati gramatika orang dewasa 5 sampai 9 tahun. Dan yang ketujuh, kompetensi lengkap. Faktor perkembangan bahasa, yang pertama yaitu faktor biologis, struktur otak dan alat bicara. Kemudian lingkungan, pengalaman interaksi. Yang ketiga, sosial, dari budaya, lingkungan, dan cara belajar. Yang keempat, kognitif, berkaitan dengan bahasa. Yang kelima, emosional, anak merasa aman dan didukung dalam lingkungan. Aspek dari perkembangan bahasa sendiri yaitu yang pertama, fonologi, sistem bunyi bahasa, mengucapkan suara, bentuk bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi, aturan pembentukan kata seperti menggabungkan kata dasar dan imbuhan. Yang ketiga, sintaksis, yaitu aturan menyusun, tata bahasa, dan struktur kalimat. Yang keempat, semantik, di mana makna dalam bahasa, pemahaman arti kata, hubungan makna antar kata. Dan yang kelima, pragmatik, di mana dalam pragmatik ini meliputi penggunaan bahasa sesuai konteks, aturan sosial dalam berbahasa, dan kemampuan komunikasi efektif. Yang kelima, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses di mana anak atau remaja belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka.
Aspek perkembangan sosial, yang pertama interaksi sosial, yang kedua pembentukan identitas sosial, yang ketiga empati dan moralitas, yang keempat keterampilan dan komunikasi, yang kelima pengaruh teman sebaya, yang keenam kerjasama dan kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah yang pertama faktor internal, yaitu kematangan individu, genetik, dan temperamen. Yang faktor eksternalnya yaitu dukungan dari keluarga, status sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial juga mempengaruhi. Tahap perkembangan sosial yang pertama pasca lahir, yang kedua 1 sampai 3 bulan, yang ketiga 6 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 sampai 21 bulan, 5 sampai 6 tahun. Strategi untuk mengoptimalkannya yaitu yang pertama pembelajaran sosial emosional, yang kedua bimbingan dan konseling, ini membantu mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler melatih keterampilan sosial dalam kelompok, dan yang keempat pendidikan karakter atau penguatan nilai sosial dan moral. Yang keenam, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah karakteristik yang mencakup pikiran, perasaan, perilaku, dan moral seseorang yang berkembang seiring berjalannya interaksi lingkungan dengan pengalaman dan faktor biologis. Aspek dari perkembangan kepribadian yang pertama karakter yang meliputi etika perilaku, yang kedua temperamen meliputi reaksi terhadap rangsangan, yang ketiga sikap meliputi reaksi seseorang terhadap objek, yang keempat stabilitas dari hal emosi, yang kelima responsibilitas, kesiapan seseorang menerima resiko, yang keenam sosiabilitas, pribadi yang berhubungan interpersonal, dan yang ketujuh berorientasi tujuan, serta yang kedelapan bahagia atau menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal dari struktur kognitif atau konteks kepribadian dan hati nurani. Dan yang kedua baru faktor eksternal dari orang tua atau dasar pembawaan, dari guru atau media pembelajaran, dari lingkungan sekitar atau dari sosial. Tahap perkembangan kepribadian yang pertama fase bayi 0 sampai 1 tahun masih bergantung kepada kedua orang tua. Fase balita 2 sampai 5 tahun mulai menunjukkan sifat dan memahami aturan. Yang ketiga, fase kanak-kanak 6 sampai 12 tahun memasuki tahap konkret dan memahami konsep moral dasar. Yang keempat, fase remaja 13 sampai 18 tahun mengembangkan kemandirian dan mencari identitas diri. Yang kelima, fase dewasa 18 tahun ke atas sudah merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas dan bertanggung jawab atas keputusannya. Demikian video perkembangan peserta didik yang dapat saya sampaikan. Untuk kritik dan sarannya bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.